Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indasari, program studi Tadris Biologi 231111415. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi tugas UTS Studi Agama Kontemporer dengan menjawab 5 soal dalam bentuk video. Pertanyaan pertama, apa pendapat Anda tentang radikalisme? Seperti apa tindakannya? Apakah ada di setiap agama? Dan apa penyebab seseorang memiliki pemikiran yang radikal? Radikalisme mengacu pada pandangan atau tindakan yang cenderung ekstrim atau revolusioner, baik dalam bidang politik, agama, ataupun sosial. Pada dasarnya, radikalisme muncul ketika seseorang atau kelompok menginginkan perubahan besar, mendasar, dan cepat dalam struktur sosial atau politik. Ada beberapa tindakan radikalisme, mulai dari radikalisme intelektual yang mengutamakan ide-ide baru secara damai, hingga radikalisme kekerasan yang menghalalkan cara termasuk kekerasan untuk mencapai tujuannya. Radikalisme bisa muncul dalam berbagai agama, meskipun bukan agama itu yang mendorong tindakan radikal, melainkan interpretasi atau pemahaman ekstrim dari ajarannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi radikal termasuk ketidakadilan sosial, penindasan, kemiskinan, dan pengaruh ideologi ekstrim. Selanjutnya, apa pendapat Anda tentang komunisme? Menurut Anda, apa sisi negatif dan positif dari ideologi komunis? Jadi, komunisme adalah sebuah ideologi politik dan ekonomi yang berusaha menghapuskan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan menggantikannya dengan kepemilikan bersama, dengan tujuan akhir tercapainya masyarakat tanpa kelas. Secara positif, komunisme ingin menciptakan masyarakat yang adil dan egaliter, di mana semua orang memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan kekayaan. Namun, sisi negatifnya adalah bahwa dalam praktik, beberapa negara komunis seringkali berubah menjadi otoriter, di mana kebebasan individu dikekang dan partai penguasa memiliki kendali penuh atas semua aspek kehidupan. Kegagalan ekonomi juga menjadi kelemahan dalam beberapa sistem komunis karena kurangnya insentif ekonomi untuk inovasi dan produktivitas. Pertanyaan selanjutnya, apa pandangan Islam terkait modernisasi atau globalisasi? Pandangan Islam terkait modernisasi dan globalisasi bervariasi tergantung pada pendapat ulama dan komunitas muslim. Secara umum, Islam tidak menolak kemajuan teknologi atau modernisasi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Beberapa ulama mendukung keterlibatan umat Islam dalam proses modernisasi dan globalisasi sebagai sarana untuk memperkuat ekonomi dan kesejahteraan umat, dengan syarat tetap menjaga nilai-nilai agama. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa globalisasi dapat membawa dampak negatif terhadap identitas budaya dan moral masyarakat Islam. Selanjutnya, apa yang Anda pahami tentang sakuralisme? Apakah Anda mendukung formalisasi syariat Islam di Indonesia, dan apa alasannya? Sakuralisme adalah prinsip pemisahan antara urusan agama dan urusan negara. Dalam konteks politik, berarti negara tidak boleh terikat pada agama tertentu dan hukum yang dibuat harus didasarkan pada akal atau kepentingan politik, bukan doktrin agama tertentu. Mengenai formalisasi syariat Islam di Indonesia, pandangannya beragam. Ada yang mendukung dengan alasan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan penerapan syariat dapat memperkuat moralitas bangsa. Namun, ada juga yang menolak karena Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama dan penerapan syariat Islam secara formal dianggap dapat mengancam prinsip kebinekaan dan keadilan bagi semua warga negara Indonesia, tidak hanya yang beragama Islam.
Pertanyaan terakhir, apa yang Anda ketahui tentang liberalisme dan sebutkan beberapa contohnya? Jadi, liberalisme adalah ideologi politik yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, demokrasi, dan pasar bebas. Dalam liberalisme, individu memiliki kebebasan dalam memilih dan mengatur hidupnya sendiri, selama tidak merugikan orang lain. Beberapa contoh liberalisme dalam kehidupan sehari-hari termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan beragama. Contohnya, negara dengan pengaruh liberalisme yang kuat adalah Amerika Serikat, di mana hak-hak individu sangat dijunjung tinggi dan kebijakan pasar bebas sangat mendominasi dalam perekonomian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.